kepada para pendatang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah dan juga dikuduskan oleh Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk menguatkan mereka yang pada saat itu mengalami penderitaan dan juga penganiayaan. Kenapa? Karena mereka memilih mengikut Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada saat ini di ayat 17 Petrus memulai kalimatnya dengan mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa. Yang namanya Bapa pasti tidak akan pernah menjerumuskan anaknya. Seorang Bapa pasti akan menyelamatkan anaknya. Nah, Bapa di sini yang dimaksud oleh Petrus adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Hal ini dinyatakan oleh Petrus untuk mendorong dan juga menguatkan orang-orang Kristen yang terlibat dan ikut serta dalam kelakuan yang kudus, yang seharusnya seperti anak-anak Allah. Karena kita pahami melalui perlakuan seorang anak ada nama keluarga yang dipertaruhkan. Ya, ketika seorang anak berkelakuan baik, mempunyai perilaku yang terpuji, maka orang tuanya pasti mendapat pujian. Biasanya orang mengatakan, "Weh, anak bisa gue." Jadi bukan sekedar anaknya yang mendapat pujian, akan tetapi keluarganya, bapaknya, ibunya, semua akan mendapat pujian. Kemudian Petrus melanjutkan, yang dimaksud Bapa pada saat itu adalah Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Nah, sekalipun seorang bapak menyayangi anaknya, ketika memang seorang anak itu melakukan sebuah kesalahan, maka tentunya akan ada hukuman yang akan diberikan oleh bapaknya. Akan tetapi kita sebagai seorang anak harus memahami bahwa hukuman dari bapak itu, hukuman daripada orang tua itu adalah sebagai tanda bahwa Bapa kita menyayangi kita. Itu adalah sebagai tanda bahwa Bapa kita mengasihi kita. Jadi kita harus merespon bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang yang dari Bapa. Itulah mengapa sering dikatakan kasih Allah itu dengan kata-kata kasih walaupun, yang artinya Allah itu akan tetap mengasihi kita walaupun kita sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Kemudian saudara-saudara, dituliskan kembali oleh Petrus, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ada kata-kata menumpang, ya ilustrasinya Bapak Ibu sekalian, ini cocok dengan kondisi pada saat ini. Pada saat ini kan lebaran saudara kita yang muslim. Ketika kita akan berlebaran atau bermudik, tentunya mungkin ke rumah orang tua atau saudara. Nah, kita kan mempunyai rumah di tempat tinggal kita yang sekarang.
ketika kita akan sampai di rumah kerabat, di rumah orang tua, kita akan diberikan satu tempat, ya mungkin sebuah kamar. Selama kita menempati kamar tersebut dalam pelaksanaan pulang kampung, tentu kita akan membuat kamar tersebut senyaman mungkin agar selama kita tinggal merasa enak di dalam kamar tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah kamar tersebut akan kita buat jauh lebih nyaman daripada rumah kita sendiri? Tentu tidak. Kita pasti akan membuat rumah kita sendiri yang lebih nyaman daripada kamar yang kita tempati hanya sementara tersebut. Nah, demikianlah kita diingatkan pada saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baiknya kita jangan hanya terfokus kepada dunia yang hanya kita tempati sementara, yang hanya kita singgahi, ya. Kita hanya singgah di dunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena sejatinya tempat kita yang sebenarnya adalah di surga yang sudah disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Kita mempersiapkan diri kita agar kita layak untuk menempati surga tersebut. Walaupun sementara seperti yang saya sampaikan tadi, hidup yang sementara ini akan menentukan langkah ataupun hidup kita di dalam kekekalan. Apakah kita akan layak menerima hidup yang kekal tersebut atau sebaliknya? Nah, agar beroleh hidup yang kekal itu, Petrus mengatakan agar kita hidup di dalam ketakutan. Takut yang di sini bukan bermaksud sembunyi atau dalam merasa takut berlebihan, akan tetapi itu adalah buah daripada kasih Allah dan pengenalan yang benar terhadap Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Takut itu kita tunjukkan dengan sikap hormat kepada Allah, hidup beribadah, ya, rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau sudah saatnya beribadah, ketika waktunya berdoa, ya berdoa dan berharapan penuh kepada Sang Bapa dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat selanjutnya kita bisa melihat betapa mahalnya harga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Ya, itulah mengapa Petrus mengajar kita untuk takut kepada Allah. Apakah hanya sekedar supaya diberkati atau diselamatkan? Tentu tidak. Setiap orang harus taat dan takut akan Tuhan, karena setiap orang telah diberkati dan juga ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Penebusan itu tentu adalah pembelian daripada perbudakan. Coba jemaat dibaca Yohanes 8 ayat 34. Saudara coba dibaca. Yohanes 8 ayat 34. Yang sudah ada di layar, coba satu orang membaca. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Iya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, melalui bacaan ini saudara-saudara jelas sekali bahwa manusia itu telah dikuasai dan diperhamba oleh dosa. Bahwa dosa itu telah memperbudak kita, memperbudak orang yang melakukannya.
Berarti kalau namanya diperbudak, tentu kita tidak akan mampu untuk membunuh dan juga melepaskan dosa tersebut. Itulah mengapa Allah, ya Tuhan kita itu mengutus anaknya yang tunggal, ya sebagai korban di dalam penebusan tersebut. Dan dengan demikian maka manusia layak untuk menjadi hamba Allah dan lepas dari genggaman iblis ataupun genggaman dosa. Kemudian penebusan yang dimaksud oleh Petrus yaitu dari penebusan kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, ya. Ini menuju pada kehidupan kita yang berdosa, yang tidak berguna, penuh dengan harapan yang sia-sia serta rasa takut yang sia-sia. Manusia, ya, kita ini ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercatat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menebus kita dengan sempurna dari dosa kecuali darah dan juga pengorbanan Yesus. Kemudian saudara-saudara sekalian, di ayat 20 kita bisa baca, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Mungkin selama ini kita itu berpikir bahwa Allah Bapa kita itu adalah pencipta. Kemudian dia turun ke bumi sebagai Yesus Kristus menjadi penebus ataupun penyelamat. Dan dalam pikiran kita mungkin bahwa Allah ini sebelumnya menciptakan langit dan bumi, kemudian setelah semuanya tercipta dan ternyata kehidupan di bumi menjadi kacau, ya, dosa merajalela, maka Allah mengutus Yesus Kristus sebagai rencana dadakan. Ternyata tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Melalui nats ini kita mendapat gambaran bahwa Yesus Kristus itu telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan dan sudah direncanakan sebelum dunia ini dijadikan. Dan Yesus Kristus adalah rencana Allah yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman ini juga di ayat 22 kita diingatkan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kasih persaudaraan itu diterjemahkan Bapak Ibu dari kata Yunani, yaitu Philadelphia, yang berasal dari kata phileo. Phileo itu artinya adalah love ataupun mengasihi, dan juga philia yang berarti kasih, dan juga adelphos ataupun yang berarti saudara. Ini menunjukkan bahwa kasih itu memang merupakan ciri khas dan juga identitas dari orang Kristen. Karena itu kita harus merenungkan, saudara-saudara, apakah kita, saudara seiman, ada yang kita benci, ada yang tidak kita senangi. Biasanya dalam pertemanan itu akan ada namanya pertemanan yang hanya di depan, pertemanan yang hanya di mulut saja, tidak dengan tulus. Ada juga yang model pertemanan yang mau berteman hanya karena
menginginkan ada keuntungan kepada dia. Nah, ini dinamakan dengan pertemanan yang egois, hanya memikirkan diri sendiri, tidak dengan setulusnya. Kita harus mengingat, saudara-saudara, bahwa Tuhan kita tidak sekedar berkata janganlah saling membenci, ya, janganlah saling membenci. Tetapi Tuhan mengatakan, hendaklah engkau saling mengasihi, ya. Hendaklah engkau saling mengasihi. Jadi kita harus mengasihi saudara-saudara kita, baik saudara seiman ataupun yang tidak seiman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam mengasihi itu kita harus menerapkan yang namanya kasih agapau ataupun agape. Agape merupakan kasih yang mulia, ya, sebab identik dengan kasih Allah yang lahir dari Allah dan Allah sendirilah kasih itu. Semoga Tuhan membantu kita, menguatkan kita untuk dapat mengasihi sesama kita dan juga melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen, ya, kita harus mengingat bahwa kasih Tuhan itu sangat besar kepada kita. Itu dibuktikan bahwa Tuhan telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu. Firman memberkati. Terimalah doa dan pujian kami pada saat ini, ya Bapa, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, saat ini melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami agar kami dengan tulus mengasihi sesama kami manusia, mengasihi saudara-saudara kami, dan Engkau mengingatkan kami ya Bapa untuk dapat hidup di dalam kekudusan seperti yang sudah Engkau contohkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami jemaat-Mu yang hadir di sini dan juga yang belum sempat hadir di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami. Biarlah senantiasa Engkau yang akan ikut campur di dalam kehidupan kami, sehingga semuanya dapat kami lakukan, dapat kami lalui dengan baik sesungguhnya.
Banyak dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunkan kami atas kesalahan, atas dosa kami, agar kami masih layak untuk disebut anak-anaknya, dan kami masih layak untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami di dalam perjalanan, hantarkan kami ya Tuhan, agar kami dapat sampai di rumah kami di dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi.